Chukwueze sempat gugup, pikir Milan cuman bercanda. Benzema bikin gol dan assist di laga debut, Al-Ittihad menang. Kecewa dihianati, Simone Inzaghi memperingatkan Romelu Lukaku bahwa Inter Milan dulu menyelamatkannya. Barcelona boleh main di Liga Champions meski diduga suap wasit. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Kepergian Jordan Henderson bisa menghadirkan masalah kuota pemain homegrown untuk Liverpool. Stok pemain homegrown Liverpool kini menepis. Henderson memutuskan bergabung dengan Al-Ittihad. Ia direkrut klub Arab Saudi dengan nilai transfer diperkirakan mencapai 12 juta pound. Dia menerima gaji sebesar 700.000 pound sepekan, sekitar 13,6 miliar rupiah. Henderson bakal bereuni dengan legenda Liverpool Steven Gerrard yang kini jadi pelatih Al-Ittihad. Henderson mengakhiri pengabdian selama 12 musim di Liverpool. Ia sebelumnya merupakan kapten Liverpool dan sukses membawa klub asal Merseyside ini mengangkat gelar Liga Inggris dan Liga Champions. Kepergian Henderson tak sekedar membuat Liverpool kehilangan sosok pemimpin, tapi juga bakal menimbulkan masalah soal kuota homegrown. Stok pemain homegrown di skuad Liverpool menipis usai Henderson pergi. Padahal klub harus memiliki minimal 8 pemain homegrown dalam kuota 25 pemain yang didaftarkan untuk mengarungi Liga Inggris. Homegrown adalah pemain yang terdaftar paling tidak 3 tahun sebelum usia 21 tahun sebagai bagian akademi klub di Inggris. Peraturan 8 pemain homegrown ini boleh tak dilengkapi oleh klub Liga Inggris. Namun, klub tak bisa mendaftarkan kuota pemain secara penuh. Pada musim lalu, Liverpool juga harus mendaftarkan 7 pemain homegrown hingga kuota skuad mereka cuma 24. 7 pemain itu adalah Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Jordan Henderson, Kevin Keller, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Nat Phillips. Henderson pergi menyusul Milner dan Oxlade-Chamberlain yang sudah lebih dulu hengkang dari Anfield. Dari pemain homegrown di musim lalu yang bertahan di Liverpool kini hanya 4. Liverpool harus berpikir keras menyiasati aturan homegrown ini. Beberapa pemain muda Liverpool seperti Curtis Jones, Sepp van den Berg, Rhys Williams, Leighton Clarkson, dan Vitas Lasciaros sudah mendapat status homegrown bisa menjadi solusi. Meski demikian, apakah mereka sepenuhnya layak mengisi slot pemain Liverpool di Liga Inggris? Maka dari itu, Liverpool kini mengincar Romeo Lavia yang bisa menambah stok pemain homegrown. Lavia juga diproyeksikan menambal kepergian Henderson di lini tengah. Lavia merupakan produk jebolan Akademi Manchester City yang musim lalu jadi andalan di lini tengah Southampton. Samuel Chukwueze terkejut bisa bergabung dengan klub sebesar AC Milan. Apalagi dia sempat tak percaya jika Rossoneri meminatinya. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot, Chukwueze akhirnya dilepas Villarreal ke Milan dengan bandrol total 28 juta euro yang di dalamnya terdapat klausul bonus. Chukwueze kebetulan kontraknya akan berakhir di Villarreal tahun depan. Maka dari itu, Villarreal mau tak mau harus menjualnya musim panas ini, ketimbang kehilangannya cuma-cuma. Tapi dari sekian banyak tawaran yang masuk, Chukwueze tak ragu memilih Milan sebagai pelabuhan berikutnya. Wajar mengingat status Milan sebagai raksasa sepak bola dunia membuat Chukwueze merasa tersanjung sekaligus kaget. Dia mengaku bingung saat Milan memberikan tawaran yang dianggapnya cuma lelucon. Namun, tawaran itu benar adanya karena Milan memang kepincut dengan performa pemain bersama Villarreal musim lalu.
Dia bikin 13 gol dan 11 assist dari 50 laga di seluruh ajang, sekaligus membawa klub itu finish 5 besar. Benar-benar gila, saya sedikit gugup. Banyak fans Milan mengirim saya pesan, mereka luar biasa. Dan salah satu alasan saya datang ke sini, ujar Chukwueze seperti dikutip Football Italia. Ketika mereka bilang Milan mendekati saya sempat mengira itu cuma lelucon. Saya pun tak ragu menerimanya. Samuel Chukwueze menambah panjang deret pemain baru AC Milan musim panas ini. Sebelumnya ada Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Luka Romero, Tijani Reinders, dan Noah Okafor. Karim Benzema akhirnya melakoni laga debutnya bareng Al Ittihad. Hebatnya, Benzema langsung bikin gol dan assist untuk membawa The Tigers menang. Benzema dipasang sebagai starter saat Al Ittihad menghadapi klub Tunisia Esperance de Tunis di Arab Club Champions Cup pada hari Jumat 28 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat di King Fahd Stadium. Ini layaknya Liga Champion untuk klub-klub Jazirah Arab. Benzema diduetkan bareng Abdelrazak Hamdallah di depan dengan ditopang Jota dan Romarinho. Jota juga melakoni laga perdananya setelah dibeli dari Celtic, sementara N'Golo Kante di bangku cadangan. Al Ittihad memang tampil dominan dengan 64% ball possession dan membuat 12 attempts. 4 diantaranya on goal. Sementara itu, Esperance cuma bikin 1 shot on target dari total 7. Itulah yang jadi gol pada menit ke-26 sekaligus membawa Esperance memimpin 1-0. Ausi Matumbi Jarata menjebol jala lewat sepakan keras kaki kanan memaksimalkan bola liar dan menghujam pojok atas gawang Marcelo Grohe. Benzema kemudian unjuk aksi pada menit ke-35 saat pergerakannya di sisi kiri mampu mengecoh lawan dan memudahkannya mengirimkan umpan silang yang ditanduk Abdelrazak Hamdallah untuk membuat skor 1-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Al Ittihad masih dominan dan berupaya mencari gol kedua secepatnya. Benzema akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-55. Mendapat bola di sisi kiri, Benzema melakukan cut-in dan langsung menembak dari depan kotak penalti hingga bola melambung ke pojok kiri gawang Esperance. Al Ittihad berupaya menambah gol lagi tapi hingga akhir laga skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan mereka. Untuk sementara, Al Ittihad berada di puncak grup A dengan 3 poin, disusul Al Soltra dari Mesir juga dengan poin sama. Ada lagi 2 klub Arab Saudi di ajang ini, yakni Al Nassr dan Al Hilal. Al Hilal cuma berimbang tanpa gol kontra Al Ahli Tripoli. Al Nassr akan menghadapi sesama klub Arab Saudi Al Sahab Jumat 28 Juli malam waktu Indonesia Barat nanti. Chelsea rupanya belum menyerang juga untuk mengejar Moise Caicedo. Sayangnya, lagi-lagi untuk keempat kalinya tawaran tersebut ditolak Brighton and Hove Albion. Sebelumnya, 3 kali penawaran Chelsea semuanya ditolak Brighton, yakni di angka 60, 65, dan 70 juta pound. Tapi Chelsea belum menyerah karena mereka sudah menyerahkan tawaran keempat untuk mendapatkan gelandang asal Ekuador itu. Dikutip The Athletic, Chelsea harus gigit jari lagi karena Brighton baru saja menolak tawaran yang dilayangkan lewat surat elektronik tersebut senilai 75 juta pound plus bonus 5 juta pound. Jumlah itu dinilai belum sesuai keinginan Brighton yang memagari Caicedo dengan bandrol 100 juta pound. Brighton tahu kalau Caicedo memang lagi diburu banyak klub sehingga berani pasang harga mahal. Mereka juga berkaca dengan transfer Declan Rice ke Arsenal yang mencapai 105 juta pound. Apalagi Caicedo baru saja menekan kontrak baru Januari lalu, sehingga Brighton lebih santai untuk menahan si pemain. Saga transfer ini disebut sudah bikin kubu Caicedo gerah karena tak kunjung selesai, mengingat mereka sejatinya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Chelsea. Demikian juga Chelsea karena tidak dapat meluluhkan Brighton untuk melepas Caicedo. The Blues mulai berpikir untuk mencari target lain sebelum Premier League 2023-2024 dimulai 13 Agustus. Chelsea kabarnya ingin menyalip Liverpool dalam perburuan gelandang Southampton Romeo Lavia.
Saat ini Liverpool lagi menegosiasikan tawaran kedua untuk Lavia sebesar 45 juta pound setelah yang pertama ditolak. Pengkhianatan yang dilakukan Romelu Lukaku terhadap Inter Milan membuat Simone Inzaghi kecewa. Sang manajer mengingatkan bagaimana dulu Inter mencoba menyelamatkan karirnya. Inter sebenarnya sedang berupaya untuk memboyong Lukaku kembali ke Giuseppe Meazza, namun Inter belum kunjung mencapai kata sepakat dengan Chelsea soal skema pembelian. Di saat proses negosiasi berlangsung, terungkap bahwa Lukaku juga sedang bernegosiasi dengan Juventus. Inter yang tahu hal ini langsung menyetop negosiasi dengan Chelsea. Nerazzurri merasa dikhianati karena sang pemain tidak menunggu proses transfer sampai selesai. Tetapi sang pemain justru mencari celah dengan mencari klub lain. Inter sebetulnya sudah pernah menyelamatkan karirnya di musim 2022-2023. Lukaku dipinjam selama semusim, tepat setelah menjalani musim perdana di Chelsea yang mengecewakan. Inter seolah memaafkan apa yang dilakukan Lukaku saat memutuskan hengkang dari Inter ke Chelsea demi tawaran gaji yang lebih besar. Soal situasi Lukaku sekarang, kalian semua pasti tahu apa yang klub ini dan saya lakukan tahun lalu untuk membawanya kembali, ujar Inzaghi dilansir dari FC Inter News. Lukaku sebenarnya penting untuk Inter. Inzaghi memuji kontribusinya, itulah kenapa Inter ingin mendatangkannya kembali untuk musim 2023-2024. Waktu dia sudah pulih dari cederanya, dia membantu kami untuk mencapai apa yang sudah kami targetkan, ucap sang manajer. Dia mendapatkan cinta dari seluruh keluarga Inter, terutama para fans. Mereka adalah bagian terpenting untuk klub ini, lanjutnya. Sayangnya, Inter yang menghargai Lukaku tidak dapat sambutan yang hangat dari sang pemain. Inzaghi kecewa betul soal ini. Bukan hanya Manchester United yang mengajukan proposal kepada Atalanta untuk memboyong Rasmus Højlund, Paris Saint-Germain juga ikut melakukan hal serupa. Diberitakan The Athletic, PSG mengajukan penawaran di angka 50 juta euro untuk Højlund. Angka itu masih di bawah MU yang mengajukan 50 juta namun dengan potensi bonus mencapai 10 juta euro. Dua-duanya di bawah harapan Atalanta. Ladea dikabarkan meminta minimal 70 juta euro. Durasi kontrak Højlund yang masih tersisa 4 tahun lagi diyakini turut menjadi alasan mengapa mereka mematok harga tinggi untuk striker asal Denmark itu. PSG tak akan mau membayar lebih untuk Højlund. Jika penawaran mereka tak diterima, juara Liga Prancis itu memilih mundur. Pemain 20 tahun itu juga sebelumnya memang lebih condong ke MU. Bahkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Setan Merah. MU sebetulnya sudah menawarkan paket uang plus pemain untuk Atalanta demi bisa mendapat harga murah. Namun tim asal Bergamo itu hanya mau uang. Pemain yang bersedia dilepas MU merupakan pemain buangan yang bukan menjadi pilihan utama. Højlund musim lalu tampil 31 kali di Serie A bersama Atalanta, mencetak 8 gol dan 2 assist. Ia turut membantu Ladea finish kelima di Serie A. Barcelona diperbolehkan berlaga di Liga Champions di tengah penyelidikan dugaan penyuapan wasit UEFA masih akan terus melanjutkan penyelidikan kasus ini. Barcelona tersandung kasus dugaan suap kepada mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira. El Barca dilaporkan mengirim uang 7,3 juta euro ke perusahaan milik Negreira selama periode 2001 sampai 2018. Tindakan Barcelona ini disinyalir adalah bentuk suap agar wasit berpihak kepada mereka. Kasus ini masih terus bergulir di Kejaksaan Spanyol. Pihak UEFA juga turut melakukan investigasi jika kasus suap Barcelona ini berpengaruh pada laga di Eropa. Blaugrana sempat terancam sanksi tak bisa berlaga di Liga Champions 2023-2024 akibat kasus ini.
Namun pihak UEFA kini menegaskan bahwa Barcelona tetap diperbolehkan bermain di Liga Champions 2023-2024. Meski demikian, UEFA penyelidikan soal dugaan suap wasit yang dilakukan Barcelona juga akan terus berjalan. UEFA meminta Barcelona kooperatif dan terbuka selama penyelidikan. Sanksi tetap bisa diberikan kepada klub asal Catalunya ini jika hasil penyelidikan membuktikan bahwa mereka bersalah. Proses terkait masuknya FC Barcelona ke kompetisi klub UEFA 2023-2024 yang ditangguhkan dapat dilanjutkan ex officio atau atas permintaan Inspektur Etika dan Disiplin yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, bunyi pernyataan UEFA. FC Barcelona untuk sementara diizinkan ambil bagian dalam kompetisi klub UEFA 2023-2024. Keputusan masuk atau tidaknya di kompetisi klub UEFA di masa mendatang sudah ditentukan. Lanjut pernyataan tersebut. Hannibal Mejbri nampaknya tidak akan memperkuat Manchester United di musim 2023-2024. Ia dikabarkan akan dilepas setan merah ke salah satu klub Premier League dalam waktu dekat. Hannibal adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki MU. Pada musim lalu, ia dipinjamkan ke Birmingham City selama 1 musim, di mana ia tampil ciamik bersama The Blues. Di musim panas ini, Ten Hag menjajal kemampuan Mejbri. Sang gelandang dilibatkan dalam sejumlah laga uji coba setan merah sejauh ini. Dilansir Tim Talk, Mejbri kemungkinan besar akan dilepas MU. Setan merah sudah menemukan klub yang tepat untuk sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memutuskan untuk meminjamkannya kembali Mejbri di musim panas ini. Ten Hag dikabarkan cukup puas dengan perkembangan sang gelandang. Ia menilai ada peningkatan yang signifikan dalam permainan Hannibal. Namun ia menilai sang gelandang masih perlu mematangkan permainannya. Itulah mengapa sang gelandang lebih baik dipinjamkan lagi agar semakin matang. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan melepaskan Hannibal ke salah satu klub IPL. Klub itu adalah Luton Town. Tim yang baru promosi ke IPL itu dikabarkan ingin memperkuat tim mereka. Kebetulan musim lalu mereka mengamati aksi Hannibal di Championship. Pihak Luton dikabarkan tertarik meminjam Hannibal dari MU dan setan merah siap melepaskannya asal Luton memberikan sang gelandang jam bermain yang reguler. Laporan yang sama menyebut bahwa MU hanya mau meminjamkan Hannibal ke Luton tanpa klausul pembelian permanen. Erik ten Hag percaya sang gelandang punya talenta yang besar dan bisa jadi pemain yang penting bagi MU. Jadi ia ogah melepaskannya saat ini.